Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sugeng Channel. Di kesempatan pagi ini kita akan membahas atau melihat tanaman terong yang terkena fusarium ya. Ini tanaman terong kita sekitar umur kurang lebih hampir 1 bulan ini ya. Ini banyak yang terkena fusarium. Itu ada 1, 2, 3. Nah, ini 4, itu 5. Nah, itu ada juga. Untuk terong ini jenis princess, jenis terong princess ya. Biasanya kita di lahan yang satunya itu kita memakai jenis varietas Jupiter. Kita baru coba menggunakan varietas princess ya. Di terong princess ini kendalanya ini dia kurang tahan layu. Ini kurang tahan layu fusarium ya. Ini kalau kita cabut ini dia udah layu ini. Ini juga di sini sangat musim kemarau ya, sangat keras tanahnya. Dan ini bukan layu, ini bukan karena kurang air, ini karena faktor jamur akar ya. Ini kalau bahasanya fusarium. Ini kalau disebabkan kurang air nggak mungkin, karena lainnya ini masih seger, ini masih seger. Ini masih segar nih, yang normal. Ini masih segar. Ini untuk pengairan kita melakukan pengairan 3 hari sekali sampai 4 hari sekali ya, dengan metode sistem lep. Memang kelemahan sistem lep itu dari segi penyakit fusariumnya. Kalau sistem lep itu biasanya kayak gitu, beda sama drip. Karena kalau sistem lep itu kita menggunakan air secara berlebihan dengan cara menggenangi lubang parit ini sampai penuh. Jadi dampaknya di tanaman berisiko ya. Sebenarnya ini dulu ada dripnya, kita menggunakan drip sebenarnya ini kan, selang drip, tapi kita cabut selang dripnya, kita pakai ke tanaman yang baru, tanaman cabai ya. Jadi sini kita menggunakan sistem lep. Juga kita pikir sistem lep itu gimana ya, bisa memaksimalkan air, jadi lebih banyak airnya. Tapi dalam kenyataannya malah berisiko seperti ini. Ini terkena fusarium. Ini kalau kita hitung udah hampir sekitar 20% ini yang kena fusarium ya. Gejala awal kayak gini terongnya. Di daun bawah itu dia layu, terus dia naik ke atas. Itu seperti yang itu. Tuh kita dekatkan ya. Tuh kayak gitu. Itu gejalanya. Nanti kalau kita biarin, dia lama-lama akan naik ke atas, terus tanamannya akan mati. Untuk daya tahan terong princess ini kalau dibandingkan dengan terong Jupiter, dalam ketahanan layunya masih bagusan terong Jupiter ya. Ini tidak menjelek-jelekan produk, tapi kenyataan di lapangan. Karena di lahan yang satunya itu kita menggunakan sistem lep juga aman dengan varietas terong Jupiter. Kalau terong princess ini kalau menurut saya ketahanan lainnya kurang ya, ketahanan dia melawan jamur. Maaf, ini tidak menjelekkan varietas princess atau mengunggulkan varietas Jupiter. Ini real di lapangan. Juga ini varietas princess sama Jupiter itu sama-sama dari produk panah merah ya. Ini dia. Ini terong princess.
Ini banyak yang layu. Banyak yang layu fusarium. Ini layu nih, layu fusarium. Nih karena kita kabut ini mati nih. Ini akarnya nih. Dia akarnya gosong ya nanti ini. Bila kita masukkan ke air dia akan apa namanya? Airnya akan ada kayak minyak-minyaknya itu, ini kan. Ini jaringannya udah mati. Ini fusarium. Ini di awal kayak gini, nanti dia naik ke atas. Ini kesimpulan untuk terong princess ini tidak rekomendasi ya kalau kita tanam di lahan persawahan dengan sistem lop ya. Sebenarnya penyiramannya juga kemarin tidak sampai luber ke atas sih, cuma dari ngisi selokan ini habis udah isi kita buang ini kan. Untuk perbedaan terong princess sama terong Jupiter, dia di daunnya kalau princess ini dia bulat ya, ini bulat, agak bulat nih. Kalau Jupiter dia lancip melonjong. Untuk penyakit aman terkendali sebenarnya. Ini di daerah Lampung Tengah, tepatnya di Gotong Royong 2 ya, Terbanggi Subing. Ini lahan ketiga kita, lahan terongnya. Oke, sampai di sinilah perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi sharing-sharingnya di lain waktu ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.